Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada episode khusus ini, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak saudara sejenak, sahabat Dr. Andi, untuk kilas balik merenungkan kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta yang hari-hari ini tengah dirayakan oleh banyak gereja di berbagai bangsa dan negara, tidak terkecuali di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa makna Pentakosta bagi orang Kristen yang tinggal pada abad ke-21 atau akhir zaman ini? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris berbunyi, "What's the significance of the Pentecost for Christians who are living in the 21st century or end time?" Saudara, bila kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan 5, di sana dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ayat di atas adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid tentang baptisan. Bila Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, maka tidak lama lagi kamu, para murid atau rasul, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu apa kaitannya dengan kita yang tinggal pada abad ke-21 ini? Prinsipnya sama, saudara. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya berhenti pada baptisan air. Kita harus melangkah lebih jauh lagi menerima baptisan Roh Kudus, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus yang sekarang kita sebut Pentakosta. Mari kita masuk lebih dalam bagaimana proses pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4, di sana dikatakan demikian. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kumpulan orang-orang percaya di Yerusalem itu menganggap hari-hari sesudah Yesus terangkat ke surga sangat penting. Pada hari-hari itu mereka bersatu dalam iman, bersatu dalam kasih, dan bersama-sama mereka menantikan penggenapan janji guru mereka. Pentakosta dalam bahasa Yunani disebut 50. Dalam perjanjian lama, hari raya Pentakosta juga dinamakan hari raya 7 minggu. Mengapa? Sebab dirayakan 7 minggu sesudah Paskah, sebagaimana dicatat dalam Ulangan 16 ayat 9 dan ayat 10. Kedua hari raya itu, yaitu Paskah dan Pentakosta, adalah hari raya pengumpulan panen. Pada hari raya Paskah, hasil jelai yang pertamalah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada hari raya Pentakosta yang dipersembahkan adalah roti yang dibuat dari gandum yang baru dituai. Itulah sebabnya Pentakosta disebut juga hari raya pengumpulan hasil. Keluaran 23 ayatnya yang ke-16. Sedangkan dalam perjanjian baru, hari Pentakosta disebut juga sebagai hari turunnya Roh Kudus, atau hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari di mana gereja atau eksklesia lahir, tepat 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Sebagaimana telah disampaikan di awal, bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Sebenarnya tak ada angin ribut, hanyalah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Pintu-pintu tak berderak-derak dan tak terhempas tertutup. Keadaan alam biasa saja. Hanya terdengar bunyi yang oleh para hadirin dirasakan suatu berita mulia.
Tiupan angin itu bukan disebabkan angin biasa. Pohon-pohon tak diayunkannya dan debu tak mengepul karenanya. Tiupan angin hari Pentakosta itu bersifat kerohanian. Hati oranglah yang diayunkannya, pikiran oranglah yang dikepulkannya, dan yang dibawanya membumbung ke hadapan Allah. Angin rohaniah itu menerangi jiwa. Angin roh seperti itulah yang kedengaran. Sekejap kemudian tampaklah api. Nampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api melayang-layang dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Tubuh mereka seolah-olah kandil jadinya. Di atas kepala mereka menyala-nyala lidah api ajaib yang tak membakar dan tak menyakiti, hanya menyala sebagai lampu. Orang-orang yang dihinggapinya tak merasanya sedikit pun, hanya api yang di atas kepala temannya lah yang tampak olehnya. Barulah mereka tahu bahwa nubuat Yohanes Pembaptis telah terjadi. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dengan api. Matius pasal 3 ayatnya ke-11 ya. Matius 3 ayat 11. Api di atas kepala mereka berupa lidah, seolah-olah Allah mau memberi isyarat bahwa mereka harus berbicara seketika itu juga. Sementara hati tiap-tiap orang masih terharu, terasalah kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Melimpah ke dalam hati mereka, itulah Roh Kristus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Seluruh pikiran dan hati mereka sebagai manusia menjadi dilebur dan dihanyutkan oleh kekuatan Roh yang Maha Kuasa itu. Tak dipikirkannya lagi kebahagiaan sendiri, kepentingan atau kedudukan sendiri. Semuanya hilang seketika itu juga. Tiupan angin roh itu mengangkat dan membawa mereka ke suatu dunia yang bersih dari segala nafsu duniawi. Mereka sekarang menjadi suatu pasukan yang dapat disuruh kemanapun juga. Mulailah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Bahasa yang biasa mereka pakai seakan-akan tak cukup untuk mengalimatkan betapa besar sukacita mereka. Hukum-hukum bahasa tidak berlaku lagi. Kata-kata baru kedengaran. Ucapan-ucapan lain yang selaras dengan yang diberikan roh itu kepada mereka. Kata-kata yang mereka ucapkan tentu bukan pidato-pidato yang panjang lebar, tetapi seruan-seruan yang memuliakan Allah. Itulah tanda-tanda ajaib Pentakosta. Kalau kita perhatikan tanda-tanda ini, tampak kepada kita beberapa hal yang menarik. Satu, di sini Roh Kudus menyatakan dirinya dalam tanda-tanda yang semuanya menunjukkan kekuasaan. Tidak selamanya Roh menampakkan dirinya secara demikian. Ada kalanya ia tampak sebagai seekor burung dara, tenang dan penuh dengan kemuliaan. Dapat pula dia dikiaskan seperti embun yang mengalir lamban. Yesaya 8 ayat 6. Atau dengan embun yang menyalurkan akar-akarnya. Hosea pasal 14 ayat 6. Roh Kudus dapat datang dengan bermacam-macam cara. Dan pekerjaannya berjenis-jenis pula. Manusia dapat juga dibuatnya tenang sejahtera. Tetapi pada hari raya Pentakosta itu, ia menampakkan diri dengan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan. Kedua, ada 3 buah tanda. Mula-mula ada tiupan angin, nyala api, kemudian bahasa roh. Ketiga, dari kedua tanda pertama dapat kita lihat 2 hal, yaitu roh itu seperti tiupan angin keras yang meniup kita ke atas dan menjadikan kita satu. Sama seperti beribu-ribu helai daun pohon yang ditiupkan angin ke atas dan dihimpunkan merupakan segumpal awan. Kita dibawanya jauh ke atas segala sesuatu yang digembalakannya, kemanapun juga ia mau. Roh itu seperti lidah api yang menyala-nyala, tetapi roh tidak membakar. Dalam tiap-tiap orang ada roh, tetapi orang itu sendiri tidak merasakannya. Lidah-lidah itu bertahan pada tiap-tiap orang, masing-masing dengan caranya sendiri. 4. Semuanya mereka dipenuhi. Dahulu pernah juga terjadi bahwa seseorang dipenuhi untuk seketika lamanya. Misalnya Zakaria dalam Lukas 1 ayat 67.
Tetapi sekarang bukan seorang saja, melainkan semuanya mereka dipenuhi. Murid-murid sendiri telah menerima roh dari Yesus sebelum ia naik ke surga untuk memimpin mereka dalam tugasnya sebagai rasul. Yohanes 20 ayat 22. Tetapi sekarang mereka semuanya mendapatnya. Tiupan angin keras itu menghembus dalam hati masing-masing. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. 5. Mereka dipenuhi semuanya. Di sini dipenuhi artinya penuh betul. Pikiran yang kurang baik seketika itu juga dilenyapkan dan dibuang jauh-jauh. Dan segala suara yang lain di dalam hatinya menjadi diam. Hanya roh itulah yang berbicara. Saudara, bagaimana penggenapan perayaan Paskah dan Pentakosta? Hal ini penting untuk mengetahui beberapa penanggalan Yahudi dalam Perjanjian Lama yang kaitannya dengan hari raya Paskah dan Pentakosta sebagaimana telah digenapi dalam Perjanjian Baru. 1. Menurut tradisi Yahudi pada hari yang ke-14 dari bulan yang pertama, anak domba Paskah disembelih pada waktu petang dan hari raya Paskah dirayakan. Imamat 23 ayat 5. Dalam Perjanjian Baru, Kristus telah disembelih bagi kita di Minggu Paskah itu. Dengan demikian memenuhi hari raya itu, yang setelah berabad-abad lamanya melambangkan korbannya sebagai anak domba Allah yang tersembelih dari awal kejadian dunia. 1 Korintus 5 ayat 7, Yohanes 13 ayat 1. Kedua, pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 dari bulan yang pertama, suatu sabat dirayakan yang menandai hari yang pertama dalam 7 hari yang dikenal sebagai hari raya roti tidak beragi. Imamat 23 ayat 6. Pada tanggal 16 dari bulan yang pertama itu, yaitu hari kedua dari perayaan roti tidak beragi tersebut, suatu persembahan hasil pertama, buah sulung, dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 9-11. Ini mengingatkan kita, pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati, serta menggenapi persembahan hasil pertama itu. 1 Korintus 15 ayat 20. Perlu diketahui dalam kebiasaan Yahudi, bagian-bagian hari pada permulaan dan akhir suatu hari dihitung sebagai suatu hari. Jadi hari Jumat petang sampai Minggu pagi dihitung selama 3 hari. Ketiga, 50 hari setelah korban hasil pertama ini, Imamat 23 ayat 9-11, tibalah hari Pentakosta. Hal-hal yang berhubungan dengan hari raya Pentakosta ini antara lain, 1. Hari raya ini terjadi pada permulaan penuaian tahun itu. 2. Suatu korban yang baru dipersembahkan pada hari itu, yaitu korban 2 ketul roti yang telah dibuat dari hasil pertama atau buah sulung, gandum masa penuaian itu, dan yang dibakar dengan ragi. Ketiga, hari itu juga merayakan pemberian Taurat di Gunung Sinai, yang terjadi 50 hari setelah Paskah di Mesir. Hal-hal tersebut di atas mengingatkan kita bahwa pertama, 50 hari sesudah kebangkitan Kristus yang telah kembali ke sebelah kanan Bapa di surga. Ia mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya di hari Pentakosta. Sama seperti hari Pentakosta Yahudi menandai permulaan penuaian gandum yang alami. Demikianlah hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Menandai permulaan penuaian jiwa-jiwa yang terus berlangsung hingga saat ini. Kedua, pada hari itu, persembahan baru yang terdiri dari 2 ketul roti yang beragi itu digenapi. Karena pada waktu itu dimulai masa gereja yang terdiri dari 2 orang Yahudi dan non-Yahudi. Ketiga, sebagaimana orang Yahudi pada hari Pentakosta memperingati Sinai dan pengumuman Taurat, demikianlah di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 menandai pengumuman Injil kasih karunia dalam Kristus oleh gereja. Bandingkan Yohanes 1 ayat 17. Saudara, telah disebutkan di atas bahwa hari Pentakosta adalah hari yang tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Kristen. Karena pada hari itu Roh Kudus dicurahkan dan gereja lahir. Lalu, apakah makna Pentakosta bagi orang Kristen saat ini? Pertama,
Pentakosta menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus yang saat ini berada di surga menepati janji-janjinya sebagaimana dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Yohanes pasal 15 ayat 26, Yohanes pasal 16 ayat 17. Sebelum kematiannya, Kristus pernah menjanjikan bahwa Ia akan mengirim seorang penolong yang lain bagi para muridnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 17. Berdasarkan Yohanes 16 ayat 17, jelaslah bahwa kedatangan penolong yang lain tersebut akan terjadi setelah kenaikan Kristus ke surga. Petrus menunjukkan pemenuhan janji Kristus ini pada hari Pentakosta dengan mengatakan bahwa Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itulah yang mengirim Roh Kudus dan bukti-bukti yang menyertainya yang disaksikan pada hari itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Peristiwa kebangkitan dan kenaikan, Kisah Para Rasul 2 ayat 32, ayat 34, secara khusus disebut oleh Petrus sebagai syarat utama untuk mengirimkan Roh Kudus. Penting untuk mengetahui bahwa Roh Kudus disebut Parakletos atau penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain untuk menggantikannya setelah kenaikannya, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai jenis atau kualitas yang sama dengan Yesus. Jadi dengan kedatangan Roh Kudus, maka Kristus telah menempati janjinya. Dengan demikian kita dapat mempercayai semua janji-janji Kristus lainnya akan digenapinya juga. Bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 20, dan lain sebagainya. Kedua, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Kristus yang mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kepala gereja yang senantiasa memeliharanya. Efesus 1 ayat 19 sampai 23, Efesus 5 ayat 23 sampai 32, Kolose 2 ayat 19. Pentakosta menandai dimulainya gereja sebagai suatu tubuh yang berfungsi melalui pencurahan Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Kristus berjanji, tidak lama lagi murid-muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kristus yang telah membentuk gereja, tubuhnya dengan mengirim Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk membaptis orang-orang percaya ke dalam tubuh tersebut. Dengan berbagai cara memelihara tubuhnya dan menguduskannya. Efesus 5 ayat 26. Ia juga memberikan berbagai karunia. Efesus 4 ayat 7, ayat 13. Dan kuasa kepada tubuhnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Ketiga, Pentakosta mengingatkan kita bahwa masa ini adalah masa anugerah dari pelayanan Roh Kudus dalam penerapan keselamatan. Pentakosta bukan hanya menandai dimulainya masa gereja, tetapi juga menandai dimulainya masa pelayanan Roh Kudus dalam penerapan keselamatan. Dengan demikian, Pentakosta tidak hanya memiliki nilai sejarah karena terjadi di satu tempat khusus seperti Yerusalem, dan pada hari yang khusus, hari raya Pentakosta orang Yahudi, pada sekumpulan orang-orang yang khusus 120 orang murid. Tetapi Pentakosta juga merupakan peristiwa hakiki dan memiliki konsekuensi kekal. Karena Roh Kudus bukan sekedar datang, melainkan ia datang dan tinggal untuk mewujudkan rencana dan maksud Allah Tritunggal dalam dunia ini. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan, umat, suku, dan bangsa. Pelayanan Roh Kudus pada abad ke-21 atau akhir zaman ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk hubungan, yaitu pelayanan Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja, dengan orang percaya, dan dengan orang-orang yang belum percaya. 1. Pelayanan Roh Kudus dalam hubungannya dengan gereja, antara lain, memberi kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Memberikan pertumbuhan kepada gereja,
Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 47 memberikan kuasa kesembuhan dan mukjizat. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 memberikan karunia dan jawatan pelayanan kepada gereja. Roma 12 ayat 3 dan 9, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31, Efesus 4 ayat 11 memberi kuasa kesatuan kepada gereja. Kolose 3 ayat 14 mempersiapkan gereja sebagai mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kedua, pelayanan Roh Kudus dalam hubungannya dengan orang percaya dapat dilihat dalam kaitannya dengan keselamatan dan kehidupan pribadi. Karya Roh Kudus ketika menyelamatkan antara lain, Roh Kudus membaharui dengan cara melahirbarukan. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Roh Kudus membaptis orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Matius 3 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 13. Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus memateraikan orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14. Setelah diselamatkan, Roh Kudus melanjutkan pelayanan yang aktif di dalam kehidupan orang percaya, antara lain Roh Kudus memenuhi orang percaya, Roh Kudus membimbing orang percaya, Roh Kudus memberi kuasa dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus memberikan buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, 23, Efesus 5 ayat 9, Filipi 1 ayat 11. Roh Kudus mengajar orang percaya. Yohanes 14 ayat 26 dan seterusnya. Ketiga, pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang belum percaya. Roh Kudus telah datang untuk menginsafkan orang-orang yang tidak percaya akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 17 ayat 7 sampai 11. Roh Kudus menempelak orang-orang yang tidak percaya akan dosa-dosa mereka. Keempat, Pentakosta memberi semangat kepada kita untuk semakin giat dalam melaksanakan amanat agung Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15 sampai 20, Lukas 24 ayat 47 sampai 51, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 9. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi gereja. Memenuhi amanat agung adalah tujuan utama gereja. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi kita yang merupakan kesinambungan dari misi Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dan ayat-ayat paralel lainnya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan istilah amanat atau perintah agung. Perintah ini bukan sekedar ayat agung yang berlaku hanya pada zaman rasul-rasul dan bersifat sementara, melainkan terus berlaku, terus menerus sampai akhir zaman. Jadi, gereja adalah gereja yang mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana hal ini dilakukan oleh gereja? Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia-Nya dan kuasa sehingga dapat bersaksi dan melayani Tuhan. Roma 12 ayat 3 sampai 9, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31. Kata Yunani untuk karunia-karunia adalah karismata. Bentuk tunggalnya karis. Karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya berbeda satu sama lain, tetapi sama pentingnya. Tujuan dari karunia-karunia Roh adalah memampukan orang-orang percaya untuk melakukan berbagai bentuk pelayanan guna pembangunan tubuh Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki kuasa untuk bersaksi dan melayani. Itulah sebabnya sebelum murid-muridnya pergi untuk bersaksi dan melayani, mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima baptisan atau pencurahan Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana tertulis di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 49, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dan 8. Penginjilan dalam Perjanjian Baru bukanlah sebuah aktivitas yang lemah, tumpul atau netral. Penginjilan adalah pertemuan, konfrontasi antara kuasa Roh Kudus dan kekuatan roh jahat. Roh Kudus dengan semua buah, karunia, dan kuasanya harus menjadi nyata dalam hidup kita. Firman harus diberitakan dan diajarkan dengan kuasa yang nyata. Injil harus diberitakan bukan untuk disembunyikan atau diperdebatkan.
Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Paulus mengakui bahwa ia mengadakan tanda-tanda mujizat yang berhubungan dengan pemberitaan Injil, seperti yang ditulis dalam Roma 15 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan demikian. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Oh, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena perkenanan-Mu yang terus mengalir atas kami ya Allah. Sehingga pada hari ini kami boleh dengar-dengaran dengan suara Allah, dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang secara khusus membahas tentang baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan Kau urapi kami kembali dengan minyak Kudus-Mu yang baru, dengan minyak-Mu yang baru ya Allah, sehingga kami dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi ya Allah. Terima kasih Bapa. Cara khusus hamba-Mu berdoa untuk para pendengar Tuhan, sahabat-sahabat hamba-Mu ini yang tengah mendengarkan khotbah ini ya Bapa. Oh, biarlah kiranya Tuhan Kau mencurahkan kembali ya Allah minyak yang baru, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu hingga melimpah-limpah ya Tuhan, sehingga juga mereka dimampukan untuk melakukan amanat agung sesuai apa yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk setiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Cara khusus hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang lemah, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit oleh karena pilu-pilu Kristus, semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang terus melawat setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dari Medan, saya mengucapkan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu.